Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada video ini, kita akan membahas beberapa saham yang memiliki kumdit dividen tanggal 17 sampai 24 Juni tahun 2026. Tapi seperti biasa, disclaimer selalu on. Pembahasan ini merupakan informasi umum dan bukan rekomendasi. Mohon juga kamu dapat cek lagi datanya, mungkin saja saya ada salah input atau salah hitung. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam nama-nama sahamnya. Saham pertama dengan kumdit tanggal 24 Juni adalah saham Dimas dengan harga per video ini dibuat di angka 156. Dibandingkan harga tertingginya 356, masih turun sekitar 56%. Terkait labanya, laba di Q1 tahun 2026 dibandingkan periode sebelumnya mengalami kenaikan 130%, pencapaian yang luar biasa. PBV di angka 1,01 kali dengan dividen yield sekitar 10,58%. Saham kedua dengan kumdit dividen tanggal 22 Juni, PTBA. Harga saat ini 2.620 dan dibandingkan harga tertingginya 5.025 masih turun 47%. Laba di Q1 mengalami kenaikan 105% dibandingkan Q1 tahun 2025. Ingat yang kita bandingkan data Q1 2026 dibandingkan 2025. PBV di angka 1,28 kali dengan dividen yield 4,37%. Saya sudah pernah membuat video khusus untuk PTBA yang membahas terkait aspek dividen dan laporan keuangan terbarunya. Saham ketiga, Antam dengan kumdit dividen tanggal 19 Juni. Harga saham 3.130 yang masih turun 37% dari harga tertinggi 4.970. Laba di Q1 mengalami kenaikan 59% dibandingkan Q1 tahun 2025. PBV di angka 1,94 kali dengan dividen yield 6,71%. Saham keempat yang juga kumdit dividen tanggal 19 Juni, IPCC dengan harga 1.245 dan dibandingkan harga tertingginya masih turun 14%. Laba di Q1 tahun 2026 ini naik 3,92% dibandingkan tahun 2025. PBV 1,6 kali dengan dividen yield 6,9%. Saham berikutnya yang masih kumdit dividen tanggal 19 Juni yaitu saham ACE dengan harga 366. Harga dibandingkan angka tertingginya masih turun 80%. Dan labanya mengalami kenaikan 15% dibandingkan Q1 tahun 2025. PBV di angka 0,94 kali dengan dividen yield 8,75%. Kemudian saham dengan kumdit dividen tanggal 17 Juni yaitu TLKM dengan harga 2.930 yang masih turun 39% dari harga tertingginya. Laba di Q1 tahun 2026 sayangnya turun 21% dibandingkan periode sebelumnya. PBV 2,16 kali dengan yield 7,58%. Saham terakhir dengan kumdit dividen 17 Juni juga yaitu ELSA dengan harga 610 dibandingkan harga tertingginya masih turun 41% dan laba di Q1 2026 naik tipis 1,60%. PBV 0,81 kali dengan dividen yield 7,26%. Nah, dari beberapa saham ini bisa kamu lihat, kamu bisa membandingkan dari beberapa aspek seperti sudah berapa persen turunnya dari harga tertingginya, laba yang terbesar di Q1 tahun 2026 secara nominal maupun secara growth, PBV-nya mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, serta tentunya dividen yield yang ditawarkan. Ingat, saham-saham yang disebutkan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saya hanya menampilkan data yang ada, tapi keputusan dan pertimbangan tergantung kepada kamu sendiri. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Nah, menariknya dari beberapa saham yang kita bahas ini, untuk aspek laba hanya saham TLKM yang labanya di Q1 tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025. Selebihnya semuanya mengalami kenaikan laba. Tapi ingat, kamu perlu cek di laporan keuangannya untuk memastikan labanya naik karena adanya kenaikan penjualan, bukan karena aspek yang lain. Di sisi yang lain, dari aspek PBV hanya saham Telkom juga yang PBV-nya mencapai 2 kali. Selain itu, PBV-nya hanya 0, sekian hingga 1 kali saja. Dari aspek dividen yield yang paling tinggi adalah saham Dimas dengan yield sekitar 10,5%. Dan yang terendah adalah PTBA dengan yield 4,3%.
Selebihnya memiliki dividen yield 6-8%. Nah, dengan adanya kondisi ini, apakah menurut kamu ada saham yang menarik untuk dianalisa? Silahkan pertimbangkan. Seperti biasa, sebelumnya juga saya sudah membuat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Pada video ini saya tertarik membahas salah satu cuplikan video yang saya kutip dari channel Leon Hartono dengan judul Strategi Recover Porto setelah loss 400 miliar feed Andre Hakim. Nah, kita akan melihat beberapa poin dari pembahasan kali ini. Dan kenapa saya tertarik membahasnya? Karena saya juga sudah pernah membahas hal ini terkait beberapa video sebelumnya. Kita akan membahas dari sisi money management. Ada hal menarik yang mungkin bisa kamu peroleh dari video kali ini, jadi nonton hingga selesai. Nah, dari pembahasan yang nantinya kamu akan lihat, saya akan tampilkan juga cuplikan pembahasannya. Ada beberapa poin yang ingin saya highlight. Yang pertama adalah sebagai berikut. Jika masih punya uang, masih ada potensi profit. Nanti kamu akan nonton untuk pembahasan lebih detail pada cuplikan videonya. Intinya, apabila harga saham mengalami penurunan, selama kita masih memiliki sisa dana yang bisa kita lakukan untuk averaging down, maka kita masih memiliki potensi profit. Oke, poin keduanya adalah sebagai berikut. Setiap penurunan pasti ada bottomnya. Harga saham itu akan bergerak naik dan turun. Jika dia naik, akan ada saatnya dia turun. Jika dia turun, akan ada saatnya dia naik. Dan itu merupakan kunci dari poin pertama tadi. Apabila kita bisa melakukan averaging down dan harga sahamnya berbalik naik, maka masih ada potensi profit yang bisa kita peroleh. Poin ketiga, averaging down merupakan salah satu solusi saat harga saham turun. Tentu, kondisi di tahun 2026 ini banyak saham besar yang harganya mengalami penurunan dengan angka yang sangat signifikan. 20%, 30%, 40%, 50%, dan lain sebagainya. Nah, konsep averaging down merupakan salah satu solusi yang bisa kita gunakan saat harga saham turun. Dengan catatan, kita memiliki money management yang baik. Artinya, kita memiliki pengaturan keuangan untuk melakukan pembelian atau averaging down pada beberapa harga tertentu. Jangan sampai kita sudah terlalu membeli dengan angka yang sangat banyak pada harga yang terlalu tinggi, kemudian kita akan sulit untuk menurunkan harga rata-ratanya. Nantinya poin pembahasannya silahkan kamu lihat pada cuplikan video. Poin keempat, money management yang baik bisa membantu memperbesar potensi profit. Ini masih berkaitan dengan poin ketiga, di mana apabila kita memiliki money management yang baik, kita mengatur saat harga saham mengalami penurunan, berapa banyak lembar saham yang akan kita beli. Tentunya semakin turun harga sahamnya, kita bisa mengatur berapa banyak komposisi dari alokasi dana untuk satu kali pembelian. Dan poin kelima, saat harga turun, modal untuk beli saham dengan lembar yang sama banyak jadi lebih murah. Misalkan, harga pembelian kita di awal Rp5.000, saat harga turun ke angka 2.500 tentunya untuk membeli lembar saham yang sama kita membutuhkan modal yang jauh lebih kecil atau lebih murah. Nah, sebenarnya konsep money management dan averaging down ini kita juga sudah pernah membahasnya khususnya terkait study case dari saham Bumi untuk kondisi dari Pak LKH. Jika kamu ingin tertarik mempelajari lebih lanjut, silakan kamu cari saja di Google dan kamu mungkin akan menemukan informasi terkait bagaimana Pak Loh Keng Hong bisa profit di saham Bumi, tentu saja dengan menggunakan money management. Tapi pada intinya, money management dan averaging down merupakan salah satu solusi yang bisa kita gunakan saat harga saham mengalami penurunan seperti tahun 2026 ini. Meski begitu, saya selalu disclaimer, tidak semua saham bisa di averaging down. Dan kondisi ini tidak berlaku untuk semua saham. Jadi pastikan kamu tahu saham yang kamu beli masih memiliki prospek di kemudian hari. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Dan tidak ada satu metode apapun yang memberikan kepastian profit 100%. Artinya setiap metode memiliki potensi profit dan resikonya juga. Begitu juga dengan averaging down, begitu juga dengan money management yang kamu lakukan. Nah, sebenarnya konsep money management ini sudah pernah saya bahas pada ebook Strategi Nabung Saham. Dan ini merupakan tabel Excel yang nantinya akan kamu peroleh apabila melakukan pembelian ebook Strategi Nabung Saham. Contohnya, kamu bisa lihat untuk skenario sebagai berikut. Katakanlah kita gunakan harga tertinggi 7.550 dan melakukan pembelian sebanyak 100 lembar saham. Apabila harganya turun 1.000 poin, maka kita melakukan pembelian dengan lembar saham yang sama. Katakanlah dari 7.550 hingga ke angka Rp4.000. Jika kamu lihat datanya di sini, maka kamu akan menemukan penurunan yang cukup drastis. Coba kita hitung secara sekilas. 7.550 dikurangi 4.000. Kita bagi dengan 7.550.
maka penurunannya kurang lebih sekitar 47%. Tapi dengan menggunakan money management dan melakukan averaging down, maka harga rata-rata kamu bukan lagi 7.550 dengan kondisi ini, melainkan menjadi 5.640. Dan apabila harganya berada pada angka 4.000, maka floating loss kamu bukan lagi 47%, melainkan berkurang menjadi 29%. Ini konsep yang pertama. Sekarang, bagaimana jika kita memperbesar lembar sahamnya saat harga saham mengalami penurunan dengan angka yang lebih signifikan? Oke, coba kita input datanya di sini. Kondisinya sebagai berikut. Setiap terjadi penurunan, kita memperbesar jumlah lembar sahamnya sebanyak 100 lembar saham. Maka bisa kamu lihat, untuk harga rata-rata atau harga average-nya berkurang lagi menjadi 5.033, yang artinya floating loss-nya berkurang menjadi 20,53%. Nah sekarang misalkan kita perbesar lagi, katakanlah kita mengambil selisih 200 lembar saham. Oke, kamu bisa lihat datanya di sini. Saat harga turun ke angka Rp4.000, harga average kita berkurang lagi menjadi 4.912 dan floating loss-nya menjadi 18,5%. Ini merupakan konsep dari averaging down dan money management. Apabila kita sudah melakukan persiapan saat harga saham mengalami penurunan dengan lembar saham yang sudah kita persiapkan juga, maka harga rata-rata kita atau harga average bisa mengikuti. Tentu saja semakin rendah harganya, apabila kita melakukan pembelian lembar saham semakin banyak, harga rata-ratanya juga akan semakin berkurang. Dan apabila floating loss-nya sudah semakin kecil, maka kita bisa memanfaatkan dividen yang kita terima untuk melakukan net off. Dari sisi capital loss maupun dari sisi dividen yield, tentu saja capital loss ini masih bersifat floating. Misalkan, contohnya pada saham ini, katakanlah ini saham Bank Mandiri dengan dividen yield 10%. Dengan kondisi floating loss 18,5% dan kita memperoleh dividen dengan yield 10%, artinya secara neto sebenarnya floating loss kita hanya tersisa 8,5%. Tentu saja hal ini menarik bukan dibandingkan kita melihat pada kondisi yang pertama tadi, yaitu dengan floating loss 47% jika harganya dari 7.550 turun ke angka Rp4.000. Ini merupakan konsep dari money management dan averaging down. Silahkan kamu kreasikan sendiri sesuai dengan planning dan analisa kamu masing-masing. Tapi ingat, tidak semua saham bisa dilakukan skenario seperti ini. Jadi pastikan kamu tahu saham yang kamu beli. Dan ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Oh iya, jika kamu tertarik melakukan pembelian ebook strategi nabung saham, silakan chat saja pada nomor WA yang ada di awal atau akhir video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan ingat, apabila kamu ingin menonton video ini dengan utuh, kamu bisa lihat pada channel Leon Hartono dengan judul sebagai berikut. Semoga video ini membantu. Thank you. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.